Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6 PMIA, saya Fika Alfisaitin dengan NIM 2017-104045. Saya Ismi Lulu Ilmuya Shalom dengan NIM 2017-104008. Dan saya Elvina Rahmawati dengan NIM 2017-104038. Adapun video yang akan kami tampilkan di sini terkait dengan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan yang ada di Desa Panembangan, Kecamatan Cenowo, Kabupaten Banyumas adalah usaha Minapadi. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Pertama-tama ini kan program Minapadi dimulai secara mandiri itu tahun 2019 itu. Jadi hanya beberapa orang yang berminapadi di sini, dan alhamdulillah tanpa kita tahu, tapi ternyata suatu kebetulan juga, dan kita mendapat program dari Provinsi Jawa Tengah, dari Dinas Perikanan dan Kelautan, dapat dana hibah 1 miliar untuk luasan lahan 25 hektar. Selama itu juga kita banyak kendala, ternyata di saat program itu mau dilaksanakan ternyata ada semacam hambatan ya, COVID-19, akhirnya sempat tertunda. Nah, akhirnya tahun 2022 baru realisasi program Minapadi 25 hektar. Itu juga di dalam Provinsi Jawa Tengah itu juga ada beberapa, bukan hanya sini, ya, kabupaten di luar Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah kami yang paling luas lah, kebanyakan paling di bawah 10 hektar, kita termasuk yang terluas dan bisa dikatakan terbesar se-Indonesia ya, 25 hektar. Mungkin mereka menyatakan bahwa kita dianggap berhasil melaksanakan amanat dan tugas dari Dinas Provinsi. Nah, perkembangannya waktu, ternyata dengan adanya Minapadi, perjalanannya itu malah timbul keramaian. Nah, keramaian disitulah akhirnya kita bersama pemerintah desa berinovasi, apa salahnya kalau kita mengembangkan pariwisata. Dan gayung bersambut, kita juga akhirnya mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akhirnya kita juga berhasil mendatangkan semacam CSR dari PNI, Telkom, dan Sopsek dari Dinas Kementerian juga. Mereka membangun gazebo-gazebo yang ada di sini, fasilitas wisata, dan yang terjadi ya perkembangan seperti yang jenengan lihat semua itu. Punya konsep bahwa gimana caranya UMKM maju lah di sini. Kita untuk sampai saat ini kita mengadakan wisata murah meriah, karena kita cuma membebani mereka dengan parkir dan tidak ada tiket masuk. Tapi insya Allah tanpa sadar juga mereka akhirnya tersedot juga secara dananya, karena dengan mereka kesini otomatis kan kayak pedagang kita juga mendapat pemasukan dari pengunjung itu, dan keramaian terjadi. Semakin hari semakin lama kita juga berpikir gimana pengembangan Anda. Akhirnya kita juga punya inovasi membangun semacam agromina itu semacam pilot percontohan dari PPL Perikanan dan Kelautan. Semacam ada Minapadi, ada Mina Hortikultura, dan macam-macam. Dan perkembangan waktu kita juga akhirnya mendapat satu program dari kementerian yang berupa SFV. SFV itu Smart Fisheries Village. Jadi program itu dari BSDNKP pusat untuk memberikan semacam program yang lumayan sangat menarik, yang bisa kita lihat saat ini. Itu wujud dari program SSV. Juga merasa bangga lah, senang gitu dengan adanya perkembangan ini. Sekarang segala fasilitas mulai dibenahi, kayak ada fasilitas anak-anak, kolam renang, semacam kolam renang,
Dan yang apa ya, yang lebih anu itu kan ekonomi berjalan di sini. Bisa kita lihat banyak pedagang sekarang, terus insya Allah dalam waktu dekat ya juga kedepannya kita juga akan lebih banyak lah menyerap tenaga kerja di area Minapadi ini. Kita kan punya sumber daya alam yang sangat melimpah, air. Makanya kita juga melaksanakan, kenapa kita melaksanakan program Minapadi? Apa salahnya kita punya air banyak, kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Jadi itu juga semacam nilai tambah yang sangat berarti bagi petani. Sebelum ini terjadi Minapadi kan petani cuma mengharapkan dari hasil padi kan. Nah sekarang dengan adanya konsep dan inovasi baru semacam program Minapadi, kayak petani itu kan mendapat nilai tambah bukan hanya dari padi tapi juga dari ikan. Dan kalau memang Minapadi dikerjakan secara profesional itu juga sangat menguntungkan, karena sinomnya padi itu kan ada hubungannya saling menguntungkan antara ikan dan padi. Bisa dikatakan itu kenapa? Karena apa? Otomatis kayak padi itu kan juga bisa menyerap semacam pupuk organik dari kotoran ikan. Begitu juga bisa juga menanggulangi hama kayak hama mereng. Hama mereng kan itu kan adanya di batang padi. Nah itu kan bisa buat makanan buat ikan. Nah sedangkan ikan padi mendapat pupuk alami dari kotoran ikan. Jadi saling menguntungkan, dan itu akhirnya berdampak apa? Petani mengurangi biaya untuk pupuk, karena itu nanti timbulnya adalah padi semi organik. Jadi bisa dikatakan padi sehat karena tidak terlalu banyak menyerap pupuk kimia. Itu mungkin ya. Ya alhamdulillah untuk pemasaran kayak ikan itu kita nggak usah repot-repot. Pedagang itu banyak yang di sini, jadi kita tidak perlu menawarkan itu, mereka udah datang ke sini. Kayak padi di sini juga bisa untuk konsumsi sendiri, juga sebagian juga bisa dijual. Itu kalau penjualan makanya itu tidak ada kendala untuk kami kontan. Dan kebetulan kita juga di sini kan di desa Penembangan itu kan banyak kelompok, ada poktakan, kelompok budaya ikan itu dari pembenihan, pembesaran, terus ada poklasar yang dikelola ibu-ibu, itu adalah kelompok pengolah dan pemasaran. Itu dia mengolah hasil dari katakanlah dari ikan terus diolah jadi sesuatu yang makanan kayak semacam abon ikan, nila, abon lele dan lain-lain. Dan itu juga ada keripik dari produk yang istilahnya sumbernya dari ikan itu. Jadi, itu juga kita alhamdulillah kita sering mendapat pelatihan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kita juga di sini juga didampingi PPL ya, PPL Perikanan dan Kelautan yang sangat besar kontribusinya pada kita, karena mereka mendampingi dari awal program Minapadi sampai sekarang, dari pelatihan, dari apapun itu mereka sangat berjasa dalam mendampingi kami sebagai petani dalam pengembangan dari Minapadi sampai sekarang ada program SFB Smart Fisheries Village di sini. Hanya semoga ini kan program sudah berjalan sekian tahun dan mulai menampakkan hasilnya, dan ya setidaknya kita bisa meningkatkan lebih taraf hidupnya sebagai petani, bukan hanya sekedar menjadi penonton dengan situasi perkembangan yang terjadi. Terutama sekarang kita kan meningkat dari awalnya program sekedar Minapadi, sekarang jadi Minapadi menuju wisata itu. Semoga aja itu dengan adanya wisata ini bisa juga kayak petani itu mendapat nilai tambah lebih dari awalnya menjadi petani biasa, terus menjadi petani Minapadi, terus menjadi wisata. Itu kan jadi bisa menambah penghasilan lebih, bukan sekadar hanya dari hasil pertanian tok, tapi ada nilai manfaat yang
lebih dari sekedar itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.